Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, peserta PNBA Angkatan Kedua. Hari ini saya akan memberikan konseling pada ibu bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ibu bayi yang akan saya konseling. Silakan Bu, namanya siapa dan nama anaknya siapa? Nama saya Ibu Rita dan nama anak saya Rosi dan umurnya sekarang 2 bulan setengah. Sebelumnya saya ingin menanyakan Bu, di rumah apakah anak Ibu sudah diberikan minuman susu formula atau hanya ASI saja yang diberikan di rumah? Untuk sekarang saya masih masih memberikan ASI Bu, dan tidak memberikan apa-apa dan belum dikasih makan juga. Kalau yang Ibu ketahui, apakah bayi di bawah 6 bulan itu boleh diberikan susu formula? Tidak, karena kalau misalkan sudah dikasih minum susu formula atau dikasih makanan sedikit aja, itu sudah dikatakan tidak ASI eksklusif lagi Bu. Oh iya, berarti Ibu sudah cukup tahu ya mengenai ASI eksklusif. Hanya ASI saja diberikan selama anak berusia 6 bulan. Terus saya ingin menanyakan, apakah anak Ibu pernah mengalami sakit seperti batuk, pilek? Tidak ada Bu, cuman kemarin habis imunisasi aja, kemarin demam, jadi saya kasih obat penurun demam. Habis itu sekali minum, habis itu tidak demam lagi sudah Bu. Pada saat Ibu meminumkan obat kepada anak Ibu, apakah Ibu memberikan air putih? Tidak, langsung saya kasih ASI Bu, habis dikasih obat. Oh iya, berarti sudah benar ya Bu, karena pada saat anak sakit, kita meminumkan obat, kita tidak boleh memberikan air putih, hanya ASI saja yang harus diberikan. Karena jika Ibu memberikan air putih, maka anak Ibu sudah tidak ASI eksklusif lagi, karena sudah diberikan minuman yang lain selain ASI. Terus saya ingin menanyakan lagi Bu, Ibu sudah ada gambaran atau belum Bu, misalnya nanti anak Ibu nih umurnya di atas 6 bulan, pemberian makan pertama kali, apakah Ibu sudah tahu apa aja yang harus diberikan, bahan makanannya contohnya apa aja? Sampai sekarang saya belum memikirkan Bu, apa yang akan diberikan nanti setelah dia berumur 6 bulan. Jadi untuk sekarang saya masih kasih ASI aja dulu. Kira-kira gimana Bu? Ada enggak gambaran solusinya Bu, supaya saya bisa nanti memberikan makanan yang pertama kali untuk anak saya? Jadi gini ya Bu, untuk pengenalan awal sebaiknya sih pemberian makan diberikan dengan menu 4 bintang Bu, agar kecukupan gizinya terpenuhi, gizinya juga terpenuhi. Contohnya itu menu 4 bintang, Ibu pernah dengar nggak, misalnya kayak Ibu buka-buka YouTube nih, atau Ibu sedang lihat di TV misalnya ada wawancara tentang pemberian makan kepada anak bayi. Saya belum pernah dengar Bu, apa itu Bu yang menu 4 bintang itu? Baik Bu, saya akan menjelaskan tentang menu 4 bintang. Yang pertama, bintang yang pertama yaitu makanan pokok. Contohnya itu seperti beras Bu. Menurut Ibu selain beras, apa nih contohnya yang bisa diganti selain menggunakan beras? Tepung bisa Bu? Tepung-tepungan boleh, kan termasuk makanan pokok kan itu. Contohnya seperti umbi-umbian, kentang, jagung. Nah itu contohnya makanan pokok Bu, bisa digunakan selain pengganti beras. Kemudian bintang yang kedua ada protein hewani. Contohnya apa Bu? Protein hewan itu yang saya tahu kayak telur Bu, sama ikan, betul kah Bu? Ya benar Bu, contohnya telur, ikan, daging. Yang penting semuanya serba segar Bu, jangan yang berpengawet. Kadang kan ada nih contohnya kalau yang kayak berpengawet, makanan yang sudah jadi Bu, contohnya kayak sarden. Nah itu kan nggak bagus Bu, sudah ada pengawetnya. Sebaiknya menggunakan bahan makanan lokal dalam bentuk makanan yang masih segar, dalam keadaan segar. Terus bintang yang ketiga ada protein nabati. Contohnya apa aja Bu? Nabati, jenis kacang-kacangan kah Bu? Ya benar, nabati kacang-kacangan nih, contohnya kacang kedelai. Nanti ada hasil olahnya, itu kan seperti tahu, tempe. Nah itu bisa digunakan Bu. Kemudian bintang yang keempat ada sayur dan buah. Kalau sayur dan buah menurut Ibu contohnya apa Bu? Kalau buah yang mudah dicerna biasanya pepaya, benar tuh Bu? Pepaya, Benar. ya.
selain mudah dicerna kan kita memberikan makanan kepada anak yang mudah dicari nih di sekitaran rumah kita Bu. Jadi misalnya cari yang contohnya yang enak-enak aja nih, contohnya seperti pisang, pepaya, kan baru pengenalan tuh. Habis itu kalau contohnya sayuran, menurut Ibu apa nih yang enak diberikan pada saat pengenalan awal makan untuk bayi Ibu? Kayaknya yang paling sering dibeli itu sayuran bayam deh Bu. Ya, benar sekali Bu. Bayam juga boleh Bu. Kalau untuk sayur sih semuanya boleh aja Bu diberikan. Yang penting jangan misalnya kayak makanan yang bergas nih Bu. Contohnya kayak nangka. Kan nanti kembung nih, jangan-jangan nanti perut anak Ibu. Kan itu Mas mengandung bahan makanan yang mengandung gas. Oh iya Bu, sebelumnya saya ingin memperlihatkan nih sama Ibu. Apa sih Bu perbandingannya antara foto yang di sebelah, gambar yang di sebelah sini dengan gambar yang sebelah sini Bu? Kalau ini bayinya gendut ya Bu ya, yang ini kurus. Ya, Apa benar. hubungannya Bu yang ini dan yang kurus dengan yang gendut Bu? Nah, sebelumnya kita lihat dari gambar yang pertama. Ini gambar apa Bu? Itu dia lagi menyusui. Ya, terus ini menurut Ibu isinya apa Bu nih? Air. Di gelas air apa Bu? Air minum nggak Bu? Bukan, maksudnya entah ini ASI yang sudah diperas atau ini air putih Bu? Mungkin ya air putih mungkin ya Bu ya, karena dia sudah menyusu tadi sama si ibu. Oh ya, benar. Terus ini Bu yang di piring ini kira-kira apa ya Bu isinya? Makanan. Terus ini Bu gambar apa? Dot Bu. Nah, terus Ibu lihat gambar yang di sebelahnya Bu. Kira-kira ini gambar apa Bu? Ibu lagi menyusui si bayi. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambar pertama dengan gambar kedua, kalau yang ada di pikiran Ibu apa nih perbandingannya? Yang ini sepertinya dia dikasih air, dikasih makan, dikasih susu formula sama menyusu sama si ibunya. Kalau di sini kalau berdasarkan gambar tidak ada gambar apa-apa selain menyusu. Ya, baik Bu, saya akan menjelaskan ya Bu. Di sini kan tadi kita sudah melihat nih perbandingannya gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Di sini asupannya kalau kita lihat jauh lebih banyak dibandingkan asupan gambar yang kedua kan Bu. Tetapi dilihat dari kondisi tubuh anak gambar pertama dengan gambar yang kedua, kalau dilihat secara sekilas pertumbuhannya jauh lebih gemuk anak yang gambar kedua dibandingkan gambar yang pertama. Kenapa? Karena gambar yang pertama si ibu ini sudah memberikan makanan nih, padahal umur anak masih belum di bawah 6 bulan, masih belum di atas 6 bulan. Seharusnya kan yang kita ketahui bayi 6 bulan pertama tidak boleh diberikan minuman seperti air putih, makanan pendamping nih MPASI ini kan belum boleh nih Bu. Biasanya diberikan untuk bayi di atas 6 bulan. Terus ibu sudah memberikan susu formula. Terus hasil gambar anak yang pertama ini kelihatan badannya pasti lebih kurus kan Bu dibandingkan gambar yang kedua. Gambar yang kedua 6 bulan pertama ibu hanya memberikan ASI eksklusif. Berarti sudah pasti kebutuhan anak dengan mengkonsumsi hanya ASI eksklusif berarti lebih gizinya lebih terpenuhi nih Bu, lebih bergizi dibandingkan anak yang konsumsinya lebih banyak tapi hasil tumbuh kembangnya lebih apa Bu namanya? Lebih kecil Ibu ya? Ya, lebih kecil dibandingkan anak yang mengkonsumsi ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan yang lain tadi seperti MPASI karena kan umurnya belum di atas 6 bulan jadi kita tidak boleh memberikan apapun selain ASI. Jadi Bu, dari penjelasan saya dari awal sampai ini nih perbandingan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Oh ya Bu, saya mau tanya nih. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya dari cara memberikan ASI eksklusif sampai cara pemberian makan setelah bayi berusia 6 bulan kemudian. Apakah ada pertanyaan Bu? Saya masih bingung Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan segala apa saja menu-menunya yang bisa diberikan setelah nanti dia berumur 6 bulan. Kira-kira nanti Bu kalau misalkan saya memasak untuk bayi saya pertama kali, saya boleh kah Bu menambahkan misalkan penyedap rasa seperti masako gitu Bu? Atau nggak boleh Bu?
Jadi untuk pemberian makan bayi berusia di atas 6 bulan, pertama kali pemberian makan kita tidak boleh Bu menambahkan penyedap rasa tuh seperti Raiko, Pecin, karena kan dia baru pengenalan rasa Bu. Nanti kalau misalnya ibu nih mau memasak masakan, cukup memberikan tambahan garam secukupnya, tidak boleh memberikan penyedap rasa seperti Raiko atau Masako. Karena kan yang ibu ketahui sendiri nih, Masako atau Raiko itu kan contoh bahan makanan yang mengandung MSG kan ya, berarti tidak boleh diberikan apapun Bu. Untuk perasa cukup diberikan tambahan gula secukupnya ataupun menggunakan garam secukupnya. Kira-kira sampai kapan Bu saya bisa memberikan itu Bu, yang dikasih gula dan garam saja? Pemberian sebelumnya saya akan menanyakan Ibu, kalau menurut Ibu yang Ibu ketahui, pemberian makan MPASI, makanan pendamping ASI, diberikan sampai umur berapa sih Bu? Sampai usia berapa? Kalau ingat pemberian berarti tidak boleh Bu ya dikasih penyedap rasa seperti Ya. Masako, Raiko atau Peksin itu Bu ya? Ya, tidak boleh Bu. Jadi cukup cuman gula dan garam. Itu pun pemberian gula dan garam hanya secukupnya ya Bu, tidak boleh banyak nih, misalnya menambahkannya 1 sendok, tidak boleh Bu, karena kita hanya menambahkan sedikit untuk perasa saja Bu. Iya. Sudah Pak. Mungkin itu saja ya Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika misalnya ada yang mau ditanyakan lagi di lain waktu kan kita bisa bertemu lagi atau bisa via chat Bu. Ya Bu, nanti saya minta nomor telepon Ibu ya Bu ya, biar saya bisa tanya-tanya nanti gimana Nanti kalau misalnya cara mau beri makanan anak saya. jika ada yang tidak dipahami atau apa bisa ditanyakan lewat via WhatsApp kah atau via apa Bu? Sekian penjelasan saya tentang konseling PMBA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.